Di saat yang sama, seorang pria yang tampaknya punya jabatan penting sedang berjalan mendaki bersama rombongan pengawal, mengikuti langkah Wu Yue. Tapi bukannya tenang, pria ini malah curiga dan heran sendiri. Harusnya Wu Yue menurut aja kalau memang dapat perintah dari atas, tapi sikapnya nggak kelihatan seperti itu. Sementara itu, Wu Yue malah terlihat tenang, duduk di atas batu sambil menatap danau berdarah di kejauhan, tempat Luli berada. Pandangannya seperti sedang menunggu sesuatu yang belum jelas. Aksinya yang nyantai ini langsung bikin semua pengawal di belakangnya kebingungan, sampai si pria pemimpin rombongan pun ikut berhenti, terpaku, nggak habis pikir dengan tingkah Wu Yue. Tapi Wu Yue tetap diam dan nggak kasih penjelasan apapun. Dalam hatinya, dia cuma merasa kalau pemandangan dari atas sana cukup indah buat dinikmati. Di sisi lain, salah satu orang dari kelompok yang sebelumnya mencoba menghabisi Luli tiba-tiba nekat menyerang bola energi besar tempat Luli terperangkap. Dengan niat menyelesaikan semuanya sendiri, dia mengayunkan senjatanya sekuat tenaga hingga berhasil menghancurkan bola itu dalam satu tebasan. Ledakannya bikin semua orang sekitar kaget dan langsung fokus ke satu titik. Begitu energi itu lenyap, sosok Luli muncul dari dalamnya. Beberapa orang yang melihat langsung bertanya-tanya, apa misi mereka benar-benar selesai? Tapi semuanya terasa terlalu mudah. Mereka nggak sempat mikir lama, karena ada yang langsung teriak menyuruh ambil senjata dan siap bertarung. Semua langsung nyerbu Luli, yang kini berdiri dengan tubuh manusia dan sebuah tanduk mencuat dari dahinya. Energi kuat mengelilingi tubuhnya, dan orang-orang yang cukup dekat bisa merasakan tekanan luar biasa. Sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, Luli udah muncul di hadapan mereka dan tanpa ragu, memenggal dua kepala sekaligus. Pemimpin kelompok langsung panik. Dia sadar informasinya salah besar. Dengan panik, dia langsung perintahkan serangan besar-besaran dan pakai taktik kedua. Semua orang pun langsung maju, menyerang secara bersamaan. Tapi Luli malah kelihatan santai. Dengan lompatan cepat, dia menghindari semua serangan. Beberapa penyerang jatuh dengan lubang di tubuhnya. Jantung mereka dicabut langsung oleh tangan kosong Luli. Kepala pasukan bayangan akhirnya maju sendiri, mengaktifkan jurus Shadow Blade yang menghujamkan tebasan cepat tanpa henti. Tapi semua serangan itu dihindari dengan mudah oleh Luli. Saat sang pemimpin mulai mengisi senjatanya dengan energi dan mengancam akan menghabisi Luli, yang dihadapinya malah cuma tersenyum kecil, seperti nggak anggap serius. Begitu mereka bertarung jarak dekat, pemimpin pasukan itu terpental keras. Salah satu lengannya tercabik dan darah mengucur deras. Dengan satu tangan yang tersisa, dia menahan luka itu sambil menatap Luli penuh kemarahan dan rasa takut. Dalam hati, dia mulai sadar, target mereka ini jauh lebih kuat dari yang diduga. Tapi misi harus tetap diselesaikan. Dia pun teringat pesan dari masa lalu, bahwa pasukan bayangan adalah kebanggaan Master Sang Hui dan Kuil Bulan Utara. Mereka membawa kehormatan yang gak bisa ditinggalkan begitu saja. Dengan teriakan penuh amarah, ia mengaktifkan teknik rahasia. Semua anggotanya langsung mengikuti, menusuk diri sendiri dan melakukan ritual pengorbanan darah. Energi mereka mengalir ke tubuh sang pemimpin, menyelimutinya dengan kekuatan besar. Dengan tubuh penuh energi, dia perlahan maju menuju Luli dan mengumumkan niat untuk membunuhnya. Tapi Luli tetap tenang, menunggu dengan tatapan dingin. Saat pedang musuh terangkat dan hendak menghantam, Luli pun melesat maju. Tapi di tengah lari, setengah tubuhnya berubah jadi tulang belulang. Melihat itu, sang pemimpin justru merasa puas dan yakin bisa menang. Tapi Luli malah menyelinap cepat dan menghantam lehernya dengan belati. Kepala sang pemimpin terlepas, dan dalam sekejap semua energi lenyap. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya hilang, satu-satunya hal yang ia pikirkan hanyalah kebingungan. Apa yang barusan terjadi? Dari kejauhan, seseorang diam-diam memperhatikan segalanya. Wu berdiri tak jauh dari situ, menonton dengan santai. Ia bertepuk tangan dan mengakui bahwa pertarungan Luli barusan lumayan juga. Tampaknya kompetisi sebelumnya benar-benar meninggalkan bekas dalam diri Luli. Luli lalu menoleh dan penasaran, bertanya apakah orang-orang tadi berasal dari pihak Sang Hui. Wu membenarkan. Memang benar, mereka dikirim untuk membunuh Luli dan menculik dirinya. Luli pun bertanya lagi, mereka mau membawa Wu kemana? Wu menjawab kalau tempat tujuannya nggak terlalu jauh dari sana. Tapi hasil akhirnya sudah bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Semua orang yang dikirim kini sudah pergi ke tempat lain, atas jasa tangan Luli sendiri. Luli lalu mendekat dan curiga, bertanya apakah semua ini memang jebakan, atau ujian kedua, tapi Wu cuma tersenyum kecil dan malah melirik ke arah tubuh bagian bawah Luli. Refleks,
Luli langsung menutupi dirinya dengan tangan. Wu langsung kesal karena Luli menutupi bagian itu. Ia malah nyuruh Luli buat ngelepas tangannya dan bilang kalau dia sebenarnya senang dengan Luli. Dia bahkan tanya apakah Luli menginginkan sesuatu, karena dia siap mengabulkannya. Tapi Luli cuma punya satu permintaan. Dia ingin tahu soal seseorang, Han Yixiao. Mendengar nama itu, Wu langsung memejamkan mata dan menarik napas dalam. Dengan nada datar, dia menjawab bahwa Han Yixiao sudah lama pergi. Di tengah sunyi yang menggantung, keduanya berdiri saling berhadapan. Debu-debu halus berterbangan pelan di antara mereka, menciptakan suasana yang tegang tapi penuh makna. Luli menatap Wu dengan pandangan tajam, berusaha mencari jawaban atas kegelisahan yang menghantuinya sejak lama. Tapi Wu justru balik bertanya, menyebut bahwa ini adalah pertanyaan kedua, dan jika Luli ingin tahu jawabannya, maka dia harus menjawab satu pertanyaan dulu. Wu menyinggung perubahan sikap Luli yang begitu mencolok sejak mendengar nama Han Yixiao saat kompetisi. Sorot mata Luli, cara dia bertarung, semua seakan hanya punya satu tujuan, mendekat pada Wu demi mencari informasi tentang seseorang. Wu mulai mengerti, ternyata semua ini bukan soal dirinya, tapi soal pria itu. Akhirnya, Luli mengaku, Han Yixiao adalah kakak angkatnya. Mereka tumbuh bersama di panti sosial, dan kenangan masa kecil itulah yang membentuk ikatan kuat di antara mereka. Waktu itu, seorang anak kecil sedang ketakutan karena boneka kelinci pemberian ibunya dirampas dan dirusak oleh beberapa anak nakal. Luli, yang udah babak belur, masih berusaha melindungi anak itu. Tapi situasinya makin parah ketika si pemimpin bocah bengal itu mencabik-cabik boneka sambil menertawakan mereka. Lalu muncul sosok baru, seorang bocah dengan semangat membara dan tongkat pel di tangan. Tanpa basa-basi dia menghajar ketiga bocah nakal itu sampai lari tunggang langgang. Setelah itu, dia mengembalikan boneka kelinci dan menenangkan si anak kecil. Nama bocah itu Hanik. Dengan senyum lebar, dia bilang bahwa mulai sekarang, dia akan melindungi mereka. Dia nggak akan membiarkan siapapun ditindas lagi. Bagi Luli, Hanik bukan cuma teman. Dia adalah keluarga. Satu-satunya orang yang selalu berdiri di sisinya sejak kecil. Wu termenung, mengingat masa lalu. Saat Hanik, yang kini dikenal sebagai Han Yixiao, datang padanya, menyebut dirinya sebagai kakak dari dua adik laki-laki, dan dengan bangga berkata bahwa ia ingin menjadi yang terbaik demi mereka. Ia tak butuh senjata mewah, yang penting cukup untuk menang. Wu bergumam pelan, "Purgatory." Kata itu membawa beban besar. Luli penasaran dan bertanya maksudnya. Wu lalu menceritakan fakta mengejutkan. Han Yixiao sempat menorehkan rekor luar biasa, mengalahkan Golden Knight dalam kemenangan ke-10-nya. Tapi setelah itu, dia masuk ke zona Feng On dan tak pernah keluar lagi. Pertarungan terakhirnya terjadi 4 jam yang lalu, tapi dia tak pernah muncul lagi. Wu sudah mencarinya kemana-mana, dan satu-satunya petunjuk membawa pada satu nama, Purgatory. Tempat itu bukan dunia biasa, terkunci oleh kekuatan aneh yang bahkan teleportasi pun tak mampu menembusnya. Luli langsung terpicu. Kalau memang Purgatory adalah lokasi terakhir Han Yixiao, maka itu juga satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran. Ia memanggil sistem asistennya, seorang peri kecil mungil yang langsung muncul di sisinya. Luli meminta sistem untuk mencari data soal Purgatory, tapi sistem error. Muncul notifikasi penolakan akses. Ia jadi bingung, apa sistemnya rusak? Tanpa menyerah, Luli ubah ke mode input manual. Wu, yang melihat Luli bicara sendirian, hanya bisa heran. Sebuah layar digital terbuka di hadapannya. Dengan tenang, Luli mengetik kata sandi, lalu sistem mulai memproses, dan tiba-tiba aliran kode biner memenuhi ruangan. Data demi data muncul, dan satu hal penting terungkap, ia butuh kode Purgatory untuk bisa masuk. Belum sempat berpikir panjang, sistem mendeteksi intrusi ilegal, protokol penguncian aktif. Layar merah bermunculan satu persatu, menandakan sistem mulai mengusirnya paksa. Luli tahu, dia sedang di boot out. Wu yang memperhatikan dari samping menegaskan bahwa itulah semua informasi yang ia punya. Kalau Luli ingin jawaban lebih jauh, dia harus mencarinya sendiri. Tatapan Luli makin yakin, kalau memang dunia itu satu-satunya petunjuk, maka dia harus masuk ke sana. Ia mendekat, bertanya bagaimana cara masuk ke Purgatory. Dan saat itulah, si peri kecil muncul lagi. Dengan senyum misterius, dia menyampaikan kabar penting. Dia tahu caranya kembali ke dalam permainan. Wu cuma tahu satu hal,
Nama tempat itu, Fun Platform. Dan katanya ada batas waktu tertentu buat bisa akses ke sana. Tapi Luli udah nggak sabar. Hang Xia udah 2 kali masuk ke danau berdarah dan nggak balik-balik. Sekarang, dia juga pengen nyusul ke sana. Sempat mikir sebentar, Luli tetap nggak ngomong apa-apa. Tapi elf kecilnya tiba-tiba muncul dan dengan suara yakin bilang dia tahu cara buat balik ke dunia para pemain. Luli langsung pasang muka serius dan minta penjelasan. Si elf malah terbang menjauh sambil nyuruh dia buat ngikutin. Wu yang bingung, sempat nahan dan tanya tujuan Luli. Dengan singkat, Luli bilang dia tahu jalan ke dunia para pemain, yang sering disebut begitu sama Wu sendiri. Wu cuma senyum tipis dan bilang dia bakal nunggu kabar baik darinya. Beberapa waktu berlalu, suasana berubah ke tengah hutan yang penuh monster. Ledakan dahsyat terdengar keras, ngeratain semuanya dalam sekejap. Mayat monster langsung gosong dan hancur. Ternyata, ada seorang mage level 23, spesialis ledakan, yang jadi biang keroknya. Dia berdiri santai, bangga banget karena ngerasa semua terlalu gampang. Beberapa cewek langsung nyamperin, terpesona, puja-puji, dan bahkan tawarin potion gratis. Si mage ini senang banget dikelilingi 3 cewek cakep. Wajahnya memerah pas dia lirik salah satu dari mereka. Dia lalu nanya soal pedagang senjata legendaris yang katanya lagi ngumpulin item top tier. Cewek-cewek itu bilang orangnya deket dari sini, dan mereka harus buru-buru sebelum senjatanya keburu laku. Dengan gaya pahlawan dadakan, si mage bilang dia bakal beliin senjata buat mereka semua. Cewek-cewek itu langsung histeris bahagia. Tapi belum sempat belanja, muncul sekelompok orang misterius. Mereka jalan santai, ketawa-ketawa. Seorang pria berkulit pucat bawa katana, dan bilang akhirnya mereka nemuin targetnya. Si mage langsung waspada. Dia siapin sihir dan nyuruh para cewek berlindung. Tapi pas nengok ke belakang, malah diserang dari belakang. 3 cewek itu langsung nusuk dia tanpa ampun. Mage itu jatuh, darah mengucur, dan dia nggak percaya sama apa yang baru aja terjadi. Ternyata, ketiga cewek itu adalah cowok dari Guild Utara, nyamar pakai avatar cewek buat jebak musuh. Mereka ngenalin diri sebagai kakak tertua, kedua, ketiga, dan seterusnya, anggota Elite Guild. Mage itu shock. Dengan suara gemetar dia mastiin, apa benar mereka semua cowok? Mereka cuma senyum sinis dan bilang ini penipuan sempurna. Si mage makin emosi, auranya mulai panas, dan dia nyalain sihir api. Teriak kalau dia benci banget sama kebohongan kayak gini. Cowok pucat dengan katana tadi bilang mereka gagal ngajak kerjasama. 2 anggota Guild Utara langsung nyerang, tapi si mage ngelawan balik dengan api dan berhasil ngalahin 2 dari mereka. Baru juga mau bernapas, dia diserbu dari belakang. Tapi mage ini gesit, muter badan, dan meledakkan semuanya pakai sihir api. Seketika, musuh-musuh itu rata tanah. Baru aja senyum kemenangan muncul, tiba-tiba panah nyasar ke arahnya. Dengan refleks, dia blok panah itu pakai energi sihir, menciptakan ledakan baru. Panah itu dilepas Mayen, sementara Mang maju bawa energi penuh di tangannya siap adu kekuatan. Mereka tabrakan. Si mage terpental dan sadar mana potionnya udah habis. Mayen ngeledek, sementara Ming malah pamer punya 99 botol potion dan nanya apakah dia butuh. Situasinya makin suram. Shen, salah satu dari mereka, ngasih ultimatum. Mage itu disuruh nyerahin semua equipment bos mereka. Kalau enggak, mereka bakal ngebantai dia sampai nggak punya senjata lagi. Mage itu cuma tarik napas dalam. Bukannya nyerah, dia malah angkat 2 jari tengah dan mulai maki-maki mereka habis-habisan. Saking kasarnya, burung-burung di sekitar langsung beterbangan. Ketua Guild Utara murka. Dia cabut pedangnya dan nyerbu. Si mage berdiri diam, mata sedih. Dalam hati, dia minta maaf ke kakaknya karena udah bego dan ketipu. Tapi sebelum serangan itu sampai, sosok berwarna merah melesat cepat. Luli muncul dari sisi lain dan langsung hajar ketua Guild Utara dalam satu serangan telak. Semua orang kaget. Fei juga cuma bisa melongo. Luli berdiri di tengah mereka. Auranya garang, tatapannya tajam, dan dia bilang, nggak ada satupun dari mereka yang bakal keluar hidup-hidup dari tempat ini. Sendiri nggak kalah kaget. Apalagi setelah sadar kalau orang yang baru aja muncul itu benar-benar kakaknya. Ternyata, Luli sekarang udah bisa berubah jadi manusia sepenuhnya dan udah sampai di level 23. Dengan nada nyindir, Luli sempat bilang kalau baru ninggal sebentar. Adiknya udah bikin masalah. Langsung nempel di kaki Luli sambil nangis kejer, nyalahin Guild Utara karena mau nyolong senjatanya dan juga nipu. Anak-anak Mei lainnya malah ngira Luli orang kaya.
Mereka coba nyemangatin anggota guild buat nyerang lagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. A maju sendiri, ngadepin trio Mei sambil senyum penuh dendam. Mereka ketakutan, coba cari alasan dan minta maaf Fei. Tapi A malah ngebalik suasana, nyatain kalau dia bukan kakak mereka, melainkan malaikat maut mereka. Setelah itu, mereka berdua jalan bareng di hutan. A kesel banget karena guild itu emang dari dulu tukang tipu dan ngerampok. Luli setuju, tapi fokusnya sekarang adalah nyari lokasi terakhir A muncul lewat sistem, yang ternyata nggak ada di peta. Kemungkinan besar itu area level tinggi yang belum bisa diakses sekarang. Luli ngajak ke kota terdekat dulu buat ngatur ulang item dan peralatan. A senang banget, karena artinya mereka bisa mulai cari duit lagi. Dia bahkan bersumpah nggak bakal percaya lagi sama cewek-cewek di game, apalagi yang cantik. Ternyata semua itu cowok. Luli cuma bisa geleng-geleng, ngeliat gimana adiknya udah berubah banget. Mereka pun lanjut perjalanan ke kota sambil ngobrol. Di pinggiran selatan kota Nankin, Luli akhirnya sampai di area kota dan merasa udah bener-bener kembali ke dunia game. Tiba-tiba muncul notifikasi permintaan pertemanan dari seseorang bernama Mal. Di sisi lain, dua cowok lagi ribut soal harga jual item yang cuma dihargai ratusan koin. Mereka ngeluh karena masih jauh dari bisa beli set ungu. Penjual barang bekas di sana tenang aja. Bilang harga segitu udah paling realistis, nggak ada yang ditipu. Pas Luli dan A dateng, penjual itu nanya apakah mereka mau jual sesuatu. Setelah ngasih kotak berisi item, dia langsung shock. Isinya perlengkapan kualitas tinggi semua. Total nilainya 95,000 koin emas. A langsung bengong. Nyadar itu artinya puluhan ribu dolar di dunia nyata. Luli kasih pujian ke si penjual, apalagi soal rambutnya. Reaksi penjualnya langsung baper. Sistem bahkan munculin notifikasi kalau peluang diskon naik 10%. A bingung, ngira Luli ngehack. Tapi Luli cuma ketawa, bilang itu trik kecil dari developer. Dulu, kata sang pembuat game yang botak, kalau nggak bisa ubah rambut, ubahlah dunia. Luli kasih semua uangnya ke A, yang langsung senang setengah mati, sampai nyeletuk hal aneh kalau dia cewek. Tapi Luli langsung nyuruh diam. Nggak lama, sistem kasih notifikasi lagi. 100,000 koin emas masuk ke akun. A makin semangat, ngajak Luli jual barang lain, tapi mereka belum nemu tempat yang cocok. Beberapa waktu kemudian, mereka berdiri di depan bangunan lelang megah. A melongo, ini pertama kalinya dia ke tempat sekeren ini. Seorang panitia sempat nanya pendapatnya, dan A cuma bisa bilang tempatnya rame banget. Di dalam, suasana mulai panas. Banyak orang kesel karena proses masuknya lambat. Seorang cowok pendek coba masuk dengan sisa koin yang dia punya, bilang dia butuh item tertentu banget. Tapi dua penjaga cuek, karena modal minimal buat ikut lelang adalah 10,000 koin. Orang-orang di sekitarnya juga mulai ngejek. Tapi semua langsung diam saat A tiba-tiba naruh tangan di pundak si cowok dan bilang dia ikut sama dia. Tulisan, sangat kaya raya, langsung muncul di atas kepala A. Dua penjaga langsung panik. Buka pintu besar yang nyemburin cahaya emas, dan minta maaf Fei sambil nyuruh mereka masuk. Mereka masuk ke ruang lelang yang megah banget. Cowok tadi berterima kasih ke A dan janji bakal bales budi. Tapi A cuma nyengir santai. Nggak lama kemudian, seorang cewek cantik datang dan ngenalin diri sebagai pemandu mereka, Eight of Hearts. Karena status A udah sultan, dia dikasih VIP card. Kartu ini punya beberapa keuntungan. Masuk tanpa antre, komisi jual item dipotong setengah, bahkan bisa ajukan pinjaman sesuai kredit. A langsung mulai genit. Dia coba ngegombal ke Eight of Hearts, nanya apakah kartu VIP ini juga bisa buat masuk ke hatinya. Cewek itu bingung. A makin nempel, nanya soal cinta pada pandangan pertama. Luli cuma nonton dari samping, gak komentar. Tapi suasana tiba-tiba berubah pas Luna lewat. A langsung sadar, itu Luna. Tapi Luna cuek, lewat begitu aja. Eight of Hearts buru-buru ngarahin mereka masuk ke ruang pribadi. Setelah memastikan semua orang nyaman, mereka masuk ke ruangan bareng-bareng. Si cewek yang jadi tuan rumah nyiapin beberapa cangkir teh dan nyuruh semua buat santai. Barang-barang yang mereka bawa bakal langsung dilelang karena perlengkapan kayak gitu lagi banyak peminatnya. Katanya sih, lelangnya bakal kelar dalam sejam. Oshi langsung buka inventaris dan ngeluarin pedang epic bernama Stardust. Katanya, senjata itu satu-satunya di level sekarang, jadi kemungkinan besar bakal laku mahal. Dia juga nyaranin mereka ikut lelang, siapa tahu ada barang menarik. Ova penasaran, nanya balik ke Oshi apakah dia juga bakal ikut, tapi Oshi sendiri masih belum ngerti semua sistemnya. Sebelum sempat dijelasin,
Luli langsung nonjok kepalanya dan bilang mereka cuma butuh DA Fighter itemnya aja. Dia bakal ambil itu sejam lagi. Eight of Hearts setuju. Enggak lama kemudian, suasana berubah ke aula lelang. Hostnya, yang berdiri di atas panggung, minta semua peserta duduk karena acaranya sebentar lagi mulai. Dia berharap semuanya udah ngerti aturan mainnya, dan doain semoga semua dapat barang incaran masing-masing. Sambutan dari para peserta cukup meriah. Lelang pun dimulai. Barang pertama adalah Fiery Heart, item yang bisa ngubah elemen senjata jadi api dan nambahin bonus serangan ke monster bertipe hutan. Harga awalnya dipatok di 20.000 koin emas. Seorang cowok berbaju kulit langsung nawar 25.000. Seorang penyihir berambut merah ikut-ikutan naikin jadi 28.000. Cowok pertama senyum puas dan nawar 35.000, yakin gak bakal ada yang lebih tinggi. Tapi mendadak, peserta nomor 9 nawar 50.000, semua langsung kaget. Biasanya item kayak gitu cuma laku 28.000. Reaksi orang-orang pun beragam, dari heran sampai curiga dia anak sultan. Seseorang sempat nanya ke Han soal harganya, tapi Han santai aja, bilang kalau dia suka ya nggak masalah. Cewek di sebelahnya kelihatan senang banget. Palu diketok, Fiery Heart resmi jatuh ke tangan nomor 9. Cowok yang kalah nawar tampak kecewa berat, apalagi niat awalnya cuma buat dapetin item itu. Temennya ngingetin, kalau nomor 9 itu Han, orang penting, mending gak usah cari masalah. Barang-barang selanjutnya makin seru. Salah satu peserta komentar kalau orang-orang di tempat itu gila, masa batu atribut api dihargain segitu. Tapi buat Hansha, itu mah receh. Item kedua adalah kostum spesial yang bisa ganti tampilan karakter. Harga awalnya 30.000 dan lelang langsung rame. Nomor 66 nawar 48.000 buat kostum pelayan. Orang-orang nyuruh cepet dikasih karena dia kelihatan pengen buru-buru nyoba. Pas lihat pemenangnya, semua pada bengong. Ternyata yang dapat adalah pria kekar gede banget. Dia langsung pakai kostumnya sambil bilang kalau kostum itu bikin dia ngerasa aman. Reaksi peserta lain? Shock. Bahkan ada yang ngomong ke saudaranya, kayaknya di game ini segalanya mungkin. Luli sendiri sampai nggak bisa komentar. Host lanjut ke item ketiga. Wolf Boots, sepatu yang bisa nambahin kecepatan 2%. Harga awal 40.000. Han langsung nawar 80.000, bikin peserta lain nyerah. Sepatu itu pun resmi jadi miliknya. Lelang lanjut terus. Han terus beli item satu persatu, mulai dari 50.000, naik ke 99.000, lalu 120.000. Dia borong semua. Peserta lain mulai satu persatu keluar dari ruangan, karena udah jelas mereka nggak bisa saingan. Ada yang kesel banget, nanya kenapa orang sekaya itu masih datang ke lelang begini. Wolf makin emosi, pengen ngalahin Han. Tapi Luli nyuruh dia buat santai aja karena itu bukan urusan mereka. Bingung, tapi sebelum sempat dikasih penjelasan, host ngumumin lelang udah mau selesai. Item terakhir hari itu, pedang Epic Stardust, level 20, khusus swordsman. Statistiknya gila. Kekuatan 90 dari 100, serangan 60, critical 40, kecepatan 30. Efek spesialnya bikin serangan pertama punya elemen cahaya, nurunin level musuh 5 poin, dan nambah attack power 2%. Harga awalnya 200.000. Hansha langsung buka tawaran di angka 250.000. Orang-orang mulai mikir dia udah nggak waras. Tapi A senyum, masukin tawaran 300.000. Han balas 350,000. A naik lagi jadi 400.000. Han mulai heran, siapa sih orang ini? Pertarungan terus berlanjut. Han nawar 450.000. A balas 500.000. Han mikir keras. Ini masih tahap awal game, worth it nggak? Tapi akhirnya dia pasang senyum tipis dan nawar 600.000. A hampir nawar 700.000, tapi Luli langsung nahan. Han udah ngerasa menang. Tapi tiba-tiba, ada suara nawar 1 juta. Semua orang langsung kaget. Luli, A, bahkan Han juga bengong. Ternyata, itu adalah Luna. Palu lelang pun diketok. Stardust resmi jadi milik Luna. Setelah acara selesai, Luli dan A keluar dari aula. A kelihatan semangat banget, ngerasa jualan barang ternyata seru juga, tapi Luli ngingetin kalau kejadian terakhir tadi di luar rencana. Total uang yang mereka dapat mencapai 1.520.000. Setelah dipotong 200.000 buat beli barang, sisanya 1.320.000. A sempat ngecek kartu identitasnya, dan kaget karena peringkat kekayaannya turun dari 8.988 jadi 7.450. Dia shock,
Berarti ada 7.450 orang yang lebih kaya darinya di game ini? Sultan semua. Tapi Luli nggak terlalu peduli. Dia langsung bilang sekarang saatnya masuk ke misi utama. A pun langsung semangat, ngajak berangkat. Tanpa mereka sadari, ada seseorang di atas atap lagi ngamatin gerak-gerik mereka dari tadi. Sosok itu adalah Luna, diam, mengawasi, seolah punya rencana sendiri. Beberapa waktu kemudian, dua bersaudara itu berjalan dari pinggiran selatan kota Nankin menuju desa Bushcall. Si A bertanya pada kakaknya, apakah malam ini mereka bisa pergi makan barbecue? Sudah lama mereka tidak jalan-jalan kemana-mana. Namun Luli hanya terus melangkah tanpa menjawab. A merasa tidak tenang, lalu bilang kalau ia ingin bicara. Kenapa tiba-tiba Luli jadi diam? Tapi tiba-tiba, Luli berhenti dan berdiri diam. Ia menatap lurus ke depan dan berkata bahwa dia tahu ada seseorang yang mengikuti mereka. Dia menyuruh orang itu keluar. A pun menoleh ke belakang dan melihat Luna. Ia mengenalinya sebagai gadis dari rumah lelang. Setelah berpikir sejenak, ia berdiri dalam posisi siap bertarung dan mengatakan bahwa sekarang dia mengerti semuanya, pantas saja mereka bersedia membayar mahal untuk senjata itu. Luna langsung panik dan bilang itu semua tidak benar. Dia tidak berniat menyakiti mereka. Senjata yang dilelang itu sebenarnya miliknya yang hilang dulu. Ia masih ingat Loi, sosok tengkorak yang pernah mengalahkannya. Ia bertanya-tanya, bagaimana bisa mereka mendapatkan pedang itu? A tertawa kecil dan menjawab, apakah Luna penasaran dari mana mereka mendapatkan senjatanya? Kakaknya mendapatkannya setelah mengalahkan bos. Luna sangat terkejut mendengar itu. Apa benar dia berhasil mengalahkan bos? Ia langsung berlari cepat ke arah mereka. Sesampainya di depan mereka, Luna berhenti dan bertanya dengan suara lantang, apakah dia bisa diajari? A tercengang mendengar permintaan itu dan bertanya, maksudnya apa? Luli hanya membalikan badan dan berkata bahwa dia tidak tertarik. Sementara itu, A berbisik pelan ke kakaknya bahwa gadis ini sepertinya sengaja mencoba mendekat. Tapi Luna hanya menatap mereka sambil berpikir bahwa tak ada salahnya kalau mereka memang akan sering bertemu di masa depan. Beberapa saat kemudian, saat mereka hampir sampai di desa Bushcall, A bilang bahwa sebentar lagi mereka akan sampai. Ia harus memberitahu segalanya. Luli pun setuju dan bilang bahwa karena ini versi awal dari cerita, seharusnya tidak terlalu sulit. Alur ceritanya kira-kira seperti ini. Desa Bushcall sedang diserbu monster. Mereka harus bertempur untuk mempertahankan desa. Setelah sampai, para penduduk akan mengungkapkan alasan di balik pengepungan tersebut. Ada seorang gadis kecil di desa yang merupakan perwujudan cahaya ilahi, dan para monster menginginkannya. Misi mereka adalah mengawal gadis ini menuju kuil cahaya ilahi. Di perjalanan, mereka akan bertemu banyak monster, dan misi hanya akan dianggap berhasil jika gadis itu sampai dengan selamat di kuil tersebut. Begitu mereka tiba di desa, A berkata bahwa dengan mereka berdua, semua pasti bisa diselesaikan. Ia berjalan mendekati desa sambil tersenyum dan bilang ia akan membuka jalan. Orang-orang bisa menyaksikan bagaimana ia menghadapi semuanya sendiri. Di dalam desa, seorang wanita bertanya pada saudarinya, apakah dia mendengar suara aneh tadi? Wanita satunya menjawab, sepertinya memang ada suara. Tiba-tiba, A berlari ke arah mereka dengan kecepatan tinggi sambil berteriak sangat keras. Ia mengerahkan energi dan berseru bahwa mereka harus waspada karena ada monster. Namun para wanita itu justru ketakutan dan berteriak minta tolong. A pun menghentikan langkahnya dan bertanya, siapa mereka? Para wanita itu menjawab bahwa mereka adalah penduduk desa ini. Mereka balik bertanya, siapa sebenarnya A? A pun canggung dan menjelaskan bahwa ini hanya salah paham. Ia datang ke desa ini karena sedang menjalankan misi membasmi monster. Para wanita itu sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah dia tadi menyebut misi dan monster? Jangan-jangan dia adalah pejuang legendaris? Mereka benar-benar bertemu dengan sosok legendaris itu? Para wanita itu lalu mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk menunjukkan jalan ke desa. Seorang wanita lain berkata bahwa saudarinya licik karena juga ingin membantu sang pejuang. A pun menyahut bahwa orang-orang di sini sangat ramah. Luli perlahan mengikuti dari belakang sambil menatap kosong ke arah mereka. Penduduk desa pun bersorak bahwa pejuang legendaris telah datang. Anak-anak diminta menyaksikan ini adalah sosok yang menghancurkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Salah satu pria memberikan berbagai barang dan bilang bahwa ia berterima kasih atas kerja keras sang pejuang. Ia juga bisa melihat barang-barang khas desa mereka. Orang lain yang berdiri di sebelah seorang gadis menyapa sang pejuang dan meminta tanda tangan.
Lelaki itu membungkuk dan berkata bahwa mereka menyambut sang pejuang legendaris. Sekarang desa ini akan jadi terkenal. Penduduk lain terkejut karena ternyata itu adalah kepala desa. Sang tetua pun mengangkat tangan dan memimpin sambutan besar. Mereka harus menyambut para pejuang baru dengan penuh sukacita. Berbisik pada kakaknya bahwa semua ini terasa berbeda dari apa yang dia ceritakan. Apakah misi ini telah disesuaikan oleh pihak pengembang game? Luli menjawab bahwa sangat mungkin penampilan dan detail ceritanya telah berubah, tapi garis besar utama harusnya tetap sama. Sang kepala desa kemudian bertanya kepada semua penduduk, apa bentuk penghormatan tertinggi dalam menyambut seorang pejuang? Semua penduduk bersorak dan menyebut, pesta. Para warga lalu menghampiri kedua saudara itu dan berkata bahwa mereka harus ikut ke pesta. Tak lama lagi akan dimulai. Luli berjalan di antara para warga yang sedang bersukacita. Ia bertanya, apakah benar bunga alala sedang mekar di sini? Bisakah ia melihatnya? Seorang lelaki tua menyetujui, tapi bilang bahwa mereka harus beristirahat dulu di pesta. Setelah itu, mereka bebas menikmati bunga sepuasnya. Luli sedikit canggung dan memandangi penduduk dengan curiga. Beberapa waktu kemudian, mereka duduk di meja besar bersama warga desa, menikmati beragam hidangan. Berdiri dan berkata pada saudaranya bahwa makanannya sangat banyak. Ia pernah dengar kalau dalam game ini, rasa makanan bisa benar-benar terasa. Mereka harus mencobanya. Seorang penduduk datang, membawa sepiring bola mata, dan berkata bahwa ini adalah daging khas desa mereka. Ia menyarankan agar mereka mencicipinya. Penduduk itu memakan bola mata itu sambil tersenyum licik. Luli menghentikan A dan berkata bahwa dia tidak seharusnya memakan itu. Mereka harus mencari gadis kecil itu. A pun setuju. Meski agak mual hanya karena melihat penduduk menyantap makanan itu. Mereka kemudian berjalan melewati sebuah kedai besar. A berkata bahwa mungkin mereka bisa bertanya pada orang-orang di sana. Tapi Luli tetap tenang dan berkata tidak perlu asal ia melihat dengan cermat, pasti bisa menemukannya. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka melihat seorang gadis kecil duduk di antara para penduduk dengan sebuah apel di tangannya. Ia hanya menatap apel itu tanpa melakukan apapun. Luli mendekatinya dari belakang dan menaruh tangan di bahunya, membuat gadis itu sedikit terkejut. Ia bertanya, apakah gadis itu ingin pergi ke kuil cahaya ilahi? Si gadis langsung menoleh dengan wajah cerah dan bertanya, apakah dia adalah pejuang yang datang untuk menyelamatkannya? Sistem pun mengumumkan bahwa misi telah berhasil diaktifkan. Namun seketika itu juga, bulan di langit berubah menjadi merah. Para penduduk berdiri dari tempat duduknya. A merasa ada yang aneh dan bilang pada saudaranya bahwa situasinya mulai berubah. Semua penduduk kini menatap mereka. Mereka berjalan mendekat dan mata mereka mulai bersinar merah menyala. Ketegangan mendadak menyelimuti desa saat salah satu warga tiba-tiba berubah liar. Matanya melotot keluar, tubuhnya menggembung tak wajar, lalu dengan satu pukulan ia menghancurkan meja di depannya. Tak hanya dia, warga lain pun ikut tersulut dan secara brutal menyerang Luli dan A, yang berdiri tak jauh dari gadis kecil itu. Namun, keduanya langsung merespons cepat. Luli memanggil belatinya dan menumbangkan lawannya hanya dengan satu serangan. A tak kalah gesit, ia menciptakan bola api dan menembakkannya ke arah para penyerang. Tubuh-tubuh warga yang sudah berubah jadi monster langsung roboh karena luka parah. Tapi bukannya lari, monster lainnya malah terdiam sejenak, menatap kejadian itu dengan tatapan kosong penuh terkejut. Hening itu tak berlangsung lama. Warga yang tersisa langsung mengamuk dan berhamburan menyerang mereka lagi. Luli dan A pun menerobos kerumunan itu sambil melindungi gadis kecil, memanfaatkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkis serangan yang datang dari segala arah. Bangunan besar tempat mereka berada pun ikut bergetar karena ledakan energi yang memancar dari dalamnya. Setelah pertempuran sengit, akhirnya semua warga berhasil dikalahkan, tapi belum sempat menarik napas lega, A menyadari sesuatu yang aneh. Tubuh-tubuh monster itu mulai memancarkan energi kuat dan sistem pun memberi notifikasi bahwa sebuah pembatasan telah diaktifkan. Dan benar saja, makhluk-makhluk itu bangkit lagi, seolah tak bisa mati. A mulai panik dan merasa situasi ini benar-benar tak masuk akal. Ia bertanya pada Luli, berharap saudaranya punya jawaban, tapi Luli sendiri heran. Ia tahu pria berkepala babi itu seharusnya tidak punya kekuatan sebesar ini. Segalanya terasa melenceng dari rencana awal, seolah ada sesuatu yang berubah drastis sejak ia meninggalkan Chaining. Tanpa buang waktu, A langsung meluncur kembali ke dalam pertempuran.
sadar kalau mereka tidak bisa menang jika terus-terusan begini. Luli akhirnya mengambil keputusan tegas, mereka harus kabur. Ia menggendong gadis kecil itu, lalu melompat keluar jendela bersama A. Para monster mencoba mengejar, tapi mereka berhasil melarikan diri lewat jalan-jalan sempit. Mereka menyelinap ke sebuah rumah kosong dan mengunci diri di dalam. Untungnya, para monster tidak sadar mereka bersembunyi di sana dan terus berkeliaran di luar. Sementara itu, dari lantai 2 rumah, seseorang yang tak mereka sadari sedang memperhatikan pergerakan para monster. A mulai bicara, mencoba membahas situasi yang mereka alami barusan, tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Seseorang muncul dan menutup mulutnya dengan tangan. Ternyata itu Luna. Dengan ekspresi tenang, Luli langsung mengenalinya. Luna memberi isyarat agar mereka menjaga suara, lalu mengajak mereka bicara di lantai atas. Mereka mengikutinya. Dan dari jendela kamar, terlihat bulan yang memancarkan cahaya merah. Mereka semua duduk di lantai. A sempat curiga dan bertanya apakah Luna datang karena misi juga. Ia merasa Luna seperti sedang mengawasi mereka. Luna lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah tiba lebih dulu. Sejak awal, ia merasa desa ini aneh. Karena itu, ia memutuskan menunggu malam untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi, sebelum sempat bergerak, justru Luli dan A yang masuk lebih dulu ke desa ini. Suasana mendadak hening. Luli pun mengakui bahwa Luna benar. Ada yang gak beres di desa ini. Ia lalu meminta Luna untuk memberitahu semuanya secara jujur. Gadis kecil yang bersama mereka langsung menunjukkan kegelisahan. Ia menunduk dalam diam, matanya menatap lantai dengan tatapan cemas. Luna mencoba menenangkannya, menepuk bahunya, dan berkata bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Mereka ada di sini untuk melindunginya. Gadis itu masih terguncang. Ia melepas topeng babi yang dikenakannya, memperlihatkan wajahnya. A sempat terkejut menyadari bahwa itu adalah topeng. Gadis itu pun mulai menceritakan segalanya. Dulunya, desa ini damai dan para penduduknya hidup dengan tenang. Meski di luar desa sering muncul makhluk berkepala babi, warga sudah terbiasa, apalagi karena menurut pamannya, monster-monster itu tidak akan menyerang jika tidak diganggu. Seiring waktu, warga menyadari bahwa para monster itu suka meniru gerakan mereka. Karena terlihat lucu, mereka pun menjadi lebih santai dan menurunkan kewaspadaan. Tapi semuanya berubah saat para ksatria cahaya suci datang bersama Lord Greg. Sosok itu sangat kuat dan baik hati. Di bawah kepemimpinannya, mereka mengadakan ritual suci. Namun kali ini, ritual itu terasa berbeda. Gadis kecil itu merasa tubuhnya terbakar, seolah ditusuk-tusuk jarum. Setelah Greg mengetahui hal itu, ia menyatakan bahwa sang gadis telah diberkati dan memiliki tubuh cahaya suci. Ia bahkan diundang untuk bergabung dengan perkumpulan cahaya suci. Semuanya terlihat indah, sampai bencana itu datang. Monster menyerang desa mereka tanpa ampun. Jumlahnya terlalu banyak dan serangannya brutal. Greg bertarung mati-matian melindungi desa, tapi akhirnya gugur. Gadis itu hanya bisa menangis dalam ketakutan, tak mampu lari atau bahkan berteriak. Setelah menangis hingga tak ada air mata tersisa, ia merasa bahwa mungkin cahaya suci ingin ia tetap kuat. Maka dari itu, ia menyamar menggunakan topeng babi dan mencoba hidup di antara monster sambil menunggu kesempatan untuk kabur. Ia percaya bahwa kedatangan Luli dan yang lainnya adalah takdir, tanda bahwa doanya telah didengar. Luna dan Luli pun terdiam, merenungkan semua yang baru saja mereka dengar. A mencoba menyemangati, berkata bahwa kini mereka yang akan mengurus semuanya. Gadis itu terlihat lega dan menatap mereka penuh harap. Namun, tanpa mereka sadari, sepasang mata besar sedang mengintip dari jendela. Dan saat gadis kecil itu mengatakan bahwa ia percaya pada mereka, monster raksasa itu langsung menghancurkan bagian rumah tempat mereka bersembunyi. Makhluk itu meraih sang gadis dan menyatakan bahwa kini ia telah tertangkap. Afei sempat memperhatikan ukuran monster di hadapan mereka. Terlalu besar, katanya. Luli langsung bereaksi cepat, menyadari kalau gadis yang disandera itu mati, maka misi mereka selesai begitu saja. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga pun langsung meluncur ke arah monster itu, mengerahkan energi dan sihir masing-masing untuk menyerang duluan. Tapi serangan gabungan mereka gagal menembus pertahanan monster itu. Dengan satu gerakan tangan, makhluk itu menangkis semuanya dan membanting mereka ke bangunan terdekat. Setelah itu, ia memperhatikan luka di tangannya. Ia mulai curiga, apakah di dunia ini benar-benar ada kekuatan setingkat Warrior Lord? Di atas atap, A masih memantau situasi.
bergumam bahwa ukuran monster ini nggak masuk akal, apalagi bisa pulih secepat itu. Luna mengangkat kemungkinan kalau monster itu pasti punya titik lemah. Belum sempat mereka susun ulang strategi, monster itu langsung mengayunkan tinjunya, menghancurkan bangunan tempat mereka berpijak. Tapi mereka berhasil lolos ke arah yang berbeda. Luli berdiri di atas reruntuhan melayang dan bersiap ambil alih. A yang ada di sebelahnya memberi isyarat percaya diri, ia yakin Luli bisa diandalkan. Tanpa ragu, Luli melesat ke udara dan membentuk dua lingkaran sihir. Ia meluncurkan jurus Fire Meteor, menghasilkan deretan bola api kecil yang langsung ditembakkan ke arah monster. Monster itu menahan semuanya dengan tangan, tapi dari napasnya yang berat, terlihat jelas kalau ia mulai marah. Sementara satu tangannya menahan sihir A, tangan lainnya yang masih mencengkeram gadis itu mulai bersiap melepaskan serangan mematikan. Dengan ketenangan yang mencurigakan, Luli terbang langsung menantang tinju raksasa yang sedang diangkat. Ia teleportasi ke atas tangan monster itu dan menyerangnya bertubi-tubi dengan jurus Backstab dan Explosive Blade. Serangannya berhasil, luka dalam pun muncul di tangan monster itu. Saat berdiri di atas tangan raksasa itu, Luli sempat melirik gadis yang masih digenggam. Ia mencoba meraihnya, tapi A berteriak keras dari kejauhan, memperingatkannya. Luli langsung waspada, ternyata monster itu sedang menyembuhkan dirinya dengan energi hijau. Dari tangan besarnya, keluar makhluk-makhluk kecil mirip manusia yang langsung menyerang Luli. Belum sempat melawan balik, Luna sudah datang lebih dulu, dan menghabisi makhluk-makhluk itu dengan jurus Starlight Break. Ia menyuruh Luli fokus menyelamatkan gadis itu, dan Luli langsung mengangguk. Tapi situasi berubah aneh. Tangan monster yang menggenggam gadis itu berubah menjadi kumpulan makhluk kecil. Salah satunya langsung kabur sambil membawa gadis itu. Luli kaget, nggak habis pikir. Makhluk-makhluk kepala babi apa ini? Luna juga mulai mempertanyakan, apa misi ini memang seharusnya seberat ini? Tanpa basa-basi, mereka langsung serang balik dengan energi penuh. Tapi Luna sempat menyampaikan, mungkin tujuan misi ini bukan membunuh bosnya. Mereka lalu terbang ke arah A yang masih di atap. Dari sana, Luna menyimpulkan bahwa yang paling penting adalah memastikan gadis itu tetap hidup. Mereka langsung melesat mengejar monster kecil yang bawa kabur gadis itu. Luli memanggil A, tapi A tetap di tempat. Ia fokus kumpulin mana dan memastikan mereka bisa mengandalkannya. Jurus Double Fire Meteor dilepaskan, meledakkan kerumunan monster yang mencoba mengepungnya. Sementara itu, Luna dan Luli terus mengejar di atas atap. Monster kecil itu menyadari keberadaan mereka, lalu tersenyum licik sebelum menerobos masuk ke salah satu bangunan. Dua gadis itu langsung lompat turun, masuk dan terus mengikuti jejaknya. Luna mulai curiga, mereka harus cepat menghentikan makhluk itu. Tapi saat mereka masuk ke sebuah ruangan, monster itu sudah menerobos ke pintu lain. Luli masih fokus mengejar, tapi Luna mulai merasa ada yang aneh. Akhirnya, Luli juga menyadari keanehan yang dimaksud. Mereka melihat beberapa orang di balik jeruji. Mulut mereka terbuka seolah-olah sedang berteriak, tapi tak ada suara yang terdengar jelas. Wajah mereka kosong, seperti tersedot rasa takut. Luna mulai menyusun benang merah dan menyebutkan kalau semua ini mungkin ada hubungannya dengan pasal pertama dari kitab suci Kejadian. Luli bingung, nggak ngerti maksudnya. Tapi Luna nggak langsung menjelaskan, pikirannya terlihat tenggelam dalam sesuatu yang serius. Tiba-tiba, suara teriakan A terdengar memanggil kakaknya. Luli langsung sadar, itu suara A. Ia berbalik dan melihat A berlari panik, dikejar monster dalam jumlah besar. Ia sudah nggak sanggup bertahan dan minta bantuan. Di saat yang sama, monster kecil yang membawa gadis itu terus melompat dari atap ke atap, menuju entah kemana. Gadis itu mulai sadar. Ia membuka matanya, dan dalam hati merasa, akhir dari semuanya sudah dekat. Lambat atau cepat, ia pasti akan dimakan. Di atas balkon menara tinggi di tengah kota, seorang gadis tampak tersudut di dinding, berhadapan langsung dengan monster mengerikan yang berdiri tegak di hadapannya. Monster itu menyebut mereka semua terlalu lamban, seakan meremehkan seluruh perlawanan manusia. Ia lalu mendekat, menunjukkan senyum kecil yang mengandung ancaman, duduk di hadapan gadis itu, dan mengatakan bahwa aroma tubuh sang gadis sangat menggoda. Niat jahat terpancar jelas saat ia membuka mulut lebar-lebar, siap mencicipi korbannya. Namun gadis itu tidak tinggal diam. Dengan ekspresi serius, ia mengangkat kepalanya dan tanpa ragu mengeluarkan pisau kecil tersembunyi dari balik lengan bajunya. Ia memanggil kekuatan skill Shangwang Blessing, lalu dengan mata tertutup meluncurkan serangan kejutan yang dipenuhi energi spiritual, langsung menghantam wajah monster itu.
Teriakan kesakitan langsung menggema ketika kepala sang monster menyala akibat serangan tersebut. Tangannya menggapai-gapai ke arah gadis yang kini gemetar sambil terus memegang pisau dengan erat. Dalam benaknya, ia merasa bahwa pertemuannya dengan sang berkat akan segera terulang, namun takdir berkata lain. Tiba-tiba, sebuah tebasan cepat dan tajam memutus tangan monster itu. Sosok yang muncul bukan lain adalah Luli. Ia berdiri gagah melindungi sang gadis, membuat harapan kembali bersinar di mata gadis itu. Monster itu terkejut melihat kemunculan Luli yang mendadak. Tak percaya bagaimana manusia itu bisa sampai di tempat ini. Tanpa sepatah kata, Luli hanya menggenggam erat belatinya sambil memandangi monster itu. Pikirannya melayang ke 15 menit yang lalu, ketika kota masih dipenuhi hiruk-pikuk monster. Ia, bersama Luna dan A, sempat berlari menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Debu dan tanah berterbangan ke udara, sedangkan kawanan monster terus mengejar, tak memberi ruang bernapas. Luli lalu melemparkan pil biru kecil pada teman-temannya, menyuruh mereka menangkapnya. Mereka semua menelan pil tersebut, dan efeknya langsung terasa. Tubuh mereka menjadi tak terlihat dari pandangan para monster. Kini kawanan itu kebingungan, hanya bisa mengendus bau dan berpencar mencari. Sistem pun memberi konfirmasi, pil tersebut adalah stealth potion khusus yang membuat monster kehilangan target dalam waktu 5 detik, tapi hanya efektif untuk monster biasa, bukan yang level tinggi. Mereka semua akhirnya bersembunyi di balik tembok, duduk untuk mengambil napas. Di tengah keheningan, A bertanya apa yang akan mereka lakukan sekarang. Mereka sadar, kekuatan mereka tak cukup untuk melawan monster besar itu, sementara sang gadis telah diculik. Tapi Luli sudah punya tujuan yang jelas, mereka harus menyelamatkan sang gadis. Di pikirannya, ada dua masalah utama, kawanan monster yang mustahil ditangani secara frontal, dan penculikan itu sendiri. Karena misi ini tidak biasa, maka mereka pun harus bertindak di luar kebiasaan. Ia kemudian memanggil A dan bertanya siapa nama Luna. Setelah Luna memperkenalkan diri, Luli mengatakan bahwa ia punya rencana, tapi butuh kerja sama mereka semua. Sementara itu, para monster tampak mulai kehilangan arah. Mereka berjalan menyusuri jalanan desa, mengeluh karena bau target mereka mendadak menghilang. Salah satu dari mereka tampak sibuk sendiri di sudut tembok, memakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba, ada tangan yang menyentuh bahunya. Monster itu langsung panik, menyembunyikan makanannya, dan membela diri bahwa ia cuma lapar dan belum sarapan. Sosok di belakangnya ternyata adalah Luli, yang menyamar jadi monster. Ia menyuruh temannya itu tenang, lalu duduk di sebelahnya, dan mulai mengobrol. Luli menyinggung tentang 3 warrior yang barusan muncul, dan bertanya apakah mungkin mereka yang menculik gadis itu. Monster itu hanya menjawab sambil memandang daging di tangannya, dan meyakinkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, Lao Wang adalah yang tercepat dan paling paham seluk-beluk desa ini, jadi cepat atau lambat, mereka pasti bisa menemukannya. Bau mereka pun menyengat dari jauh. Luli berpura-pura setuju, dan bilang mereka harus segera menangkap ketiga orang itu. Monster itu menyarankan agar mereka menuju ke menara. Diam-diam, ia berpikir bahwa saudara di sampingnya ini bodohnya bukan main. Tapi Luli cuma tertawa dan menyalahkan kebiasaannya minum terlalu banyak. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar dari sudut desa. Monster itu terkejut, tak tahu apa yang sedang terjadi. Di saat yang sama, A muncul berlari sambil membawa seseorang di pelukannya, diikuti kawanan monster. Ia berteriak bahwa ia sudah kembali dan menyuruh yang lain bersiap kabur. Suara langkah kaki dan pekikan monster menggema di seluruh jalanan. Di menara, monster besar yang sebelumnya terluka mulai sadar akan kehadiran Luli. Ia memandang ke bawah dengan tatapan tidak percaya. Sementara itu, sang gadis memanggil Luli dengan penuh semangat. Luli tak membuang waktu. Ia langsung mengayunkan belatinya, memancarkan energi yang kuat, dan dalam sekejap menarik sang gadis dari dinding, lalu melancarkan rentetan serangan ke arah monster itu. Setelah berhasil menyelamatkan gadis itu, Luli melompat turun ke jalanan, menyusul teman-temannya yang masih dalam pelarian. A melihat mereka dan merasa lega, meyakinkan dirinya bahwa itu benar-benar saudaranya. Luli memperingatkan bahwa mereka belum bisa santai. Mereka harus keluar dari desa secepat mungkin. Monster besar itu mulai bergerak, membelah jalanan dan mengejar mereka. Dari tubuhnya, monster-monster kecil melompat turun sambil berteriak penuh amarah bahwa mereka tak akan membiarkan targetnya lolos. Tanpa ragu, Luli dan yang lainnya menelan boost potion, meningkatkan kecepatan mereka hingga 30% selama setengah menit.
Monster besar itu sempat mengayunkan tangannya dengan kekuatan besar, tapi karena peningkatan kecepatan itu, serangannya jadi meleset. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan desa yang diterangi oleh cahaya bulan merah. Tapi begitu melewati perbatasan desa, warna cahayanya kembali normal. Sistem pun mengonfirmasi bahwa mereka telah meninggalkan wilayah tersebut. A menarik napas lega. Ia pikir mereka sudah selamat, tapi Luli masih terus berlari, menyuruh semua tetap waspada dan menjauh lebih jauh. Namun sebelum sempat merasa aman, bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di sekitar mereka, membuat ketiganya langsung menoleh, terkejut. Monster besar itu masih dipenuhi amarah. Ia mengangkat lengannya dan melemparkan monster-monster kecil ke arah mereka, membuat udara dipenuhi oleh makhluk-makhluk terbang yang siap menerkam. Luli menoleh sebentar, memandang desa yang baru aja mereka tinggalkan, lalu bilang mereka harus terus lari tanpa berhenti. Tanpa banyak tanya, mereka langsung tancap gas bareng-bareng. Tapi belum jauh, segerombolan monster marah tiba-tiba mendarat di sekitar mereka. Dengan ancaman makin dekat dari belakang, mereka terus lari ke depan. Seperti dalam dunia game, muncul jalur koin yang jadi petunjuk arah. Luna langsung melompat ke kepala monster untuk mengalahkannya, sementara Luli dan si gadis sibuk ngumpulin koin. Si A sendiri ngacir lewat batang pohon besar, lihai banget. Mereka harus hadapi rintangan berduri juga. Luli tetap ngikutin Luna dari belakang, dan si A ngelewatin rintangan itu pakai teknik tackling bawah ala ninja. Si gadis ngelihat burung berkaki panjang yang ditandai panah merah, langsung lompat ke punggungnya. Yang lain buru-buru nyusul, karena monster makin dekat. Tapi salah satu monster ngeluarin jeritan nyaring yang bikin burung itu panik. Meski begitu, saat semuanya berhasil naik, burung itu langsung ngebut dan ninggalin para monster jauh di belakang. Setelah terbang cukup lama, akhirnya mereka sampai di tempat aman. Burung itu langsung kabur lagi, mungkin trauma. Si gadis masih sempet dadah-dadah dan manggil burung itu bebek, bikin A heran sambil nyengir. Perjalanan dilanjutkan masuk ke hutan, di mana mereka dikelilingi danau besar dan pegunungan. Si gadis kelihatan excited banget, bilang pemandangannya indah banget dan pengen lihat lebih dekat. A yang udah ngos-ngosan nepak bahu Luli, minta istirahat sebentar. Katanya, stamina udah habis total. Luna langsung ngingetin, karena keinginan karakter utama udah dikabulkan, bisa aja muncul misi baru. Dan benar aja, peta sistem nunjukin ada monster yang bakal nyusul mereka dalam waktu 30 menit. Luli akhirnya ngalah. Dia kasih mereka 15 menit buat istirahat dan bersih-bersih. Si gadis dan A langsung seneng banget dan berterima kasih. Mereka mulai main di sekitar danau, tertawa-tawa kayak bocah kecil. Sementara itu, Luna duduk sendirian di tepi danau, sibuk buka jendela sistem. Si gadis datang nyamperin, nanya kenapa Luna nggak ikut main juga. Tapi Luna lebih pilih menyendiri. Si gadis peka, ngerasa Luna lagi kepikiran sesuatu. Dia bilang mau bantu biar Luna bisa bahagia. Dengan lembut, dia genggam tangan Luna, lalu mengucapkan mantra dengan keyakinan. Terang ilahi selalu hadir, bersinar kemarin, bersinar hari ini, dan akan bersinar esok. Cahaya terang muncul tiba-tiba. Luna nutup wajah, lalu dengar suara yang memanggil namanya, Zo, Zo. Suasana berubah jadi kenangan masa kecil. Ibunya muncul di depan mata, tersenyum hangat. Bilang hari itu mereka akan ke taman hiburan favorit. Luna nggak bisa nahan air mata. Partikel cahaya mengelilinginya. Si gadis panik, takut mantra yang diucap barusan malah salah. Tapi Luna tersenyum, bilang itu kenangan yang sangat indah. Si gadis sempat ragu, takut bikin salah lagi. Tapi Luna meyakinkannya kalau dia luar biasa. A yang ngeliat dari kejauhan langsung penasaran. Dia pengen nyoba juga. Si gadis ngasih tangan dan baca mantra yang sama. Cahaya muncul lagi dan A masuk ke dalam kenangannya sendiri. Di dalam sana, dia lihat Hania dan Luli duduk bersama, nyodorin piring penuh makanan. Mereka nyuruh A makan daging dan sayur. Suasana santai, hangat, dan penuh keakraban. Tapi pas A keasikan melamun, dia langsung ambil makanan dan makan buru-buru, kayak takut keduluan. Luli bilang, karena A udah mulai kerja, dia nggak perlu lagi kerja sambilan. Hangxia nanya apa A kecapekan. Luli nyemangatin, bilang sekarang saatnya percaya sama mereka. Mereka udah terlalu kuat untuk dihentikan. Hangxia nimpalin, makin tinggi level makin capek kan? Luli jawab santai, kalau terus begini, tinggal nunggu A tumbang. Haniko malah ngajakin adu panco buat ngetes beneran capek atau cuma akting. Obrolan penuh tawa itu pelan-pelan memudar,
dan A kembali ke kenyataan sambil nangis sesenggukan, masih megang piring imajiner. Si gadis nanya pelan gimana perasaannya, tapi A malah kabur ke danau, ngelap air mata, dan bilang dia baik-baik aja. Terus dia teriak ke Luli, bilang dia lapar, sebelum nyebur ke danau. Luli yang duduk di atas pohon, cuma ngeliatin dari atas. Tapi tiba-tiba dia sadar ada yang merangkak ke arahnya. Ternyata si gadis merayap pelan di cabang pohon karena takut ketinggian. Dia bilang, Luli keren banget bisa duduk setinggi itu tanpa takut. Dia penasaran, nanya apa Luli lagi kepikiran sesuatu karena wajahnya kelihatan sedih. Tapi Luli jawab dengan dingin, dia nggak butuh kenangan apapun. Gadis itu disuruh turun, tapi dia malah duduk di sebelah Luli. Bilang dia pengen tahu apakah Luli juga punya kenangan indah. Luli jawab, kalau terus menoleh ke belakang, langkah ke depan jadi lambat. Si gadis kagum dengan kata-kata itu, meski belum sepenuhnya paham. Dia ngelihat ke depan dan bilang, dia ngerasa tenang kalau dekat Luli. Dia cerita, sejak kecil udah kehilangan orang tua, dibesarkan oleh penduduk desa. Setiap hari dia berdoa 100 kali ke terang ilahi buat semua orang baik. Tapi dia mulai nangis, ngerasa doa-doanya sia-sia karena orang-orang baik tetap kena musibah. Dia takut doanya kurang tulus. Luli menepuk kepalanya, bilang kalau si gadis udah berusaha keras. Kalau Luli ada di posisi dia waktu seumuran, mungkin dia nggak sekuat itu. Si gadis nanya lirih, apa suatu hari dia bisa jadi seberani Luli? Apa dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi? Luli teringat Hang Xia kecil, dan dengan yakin menjawab, dia pasti bisa. Setelah itu mereka turun dari pohon. Saat jalan beriringan, Luli bilang waktu istirahat udah selesai. A langsung ngeluh, ngerasa baru duduk bentar. Mereka lanjut jalan melewati padang rumput di pinggir danau. Tiba-tiba, si gadis dengan wajah merah merona pelan-pelan megang ujung baju Luli dari belakang. Luli nengok, dan si gadis makin malu sendiri. Tiba-tiba, sistem ngeluarin notifikasi. Buku prestasi acak aktif. Misi baru muncul. Antarkan si gadis dengan selamat ke masyarakat terang ilahi dan kalahkan Raja Babi. Misi akan gagal kalau si gadis disergap sebelum sampai tujuan. Raja Babi nggak dikalahkan. Setelah berlari tanpa henti, Luna akhirnya menarik pedangnya. Cahaya sihir menyala terang dari sarungnya, dan dengan tebasan tajam, ia melepaskan gelombang energi yang langsung menghantam para pigmen yang mengejar. Di belakang, A memberitahu bahwa jumlah musuh makin banyak. Sang gadis di kereta meminta untuk diturunkan saja, karena ia yakin bisa menyelamatkan diri sendiri. Luna menoleh ke belakang, menyadari kalau regenerasi para pigmen makin gila. Serangan mereka makin brutal. Tapi meski begitu, mereka hanya bisa menahan laju pasukan iblis ini untuk sementara. Mereka terus melarikan diri, sementara sistem menginformasikan bahwa jarak ke kuil cahaya suci tinggal 50 km. A mulai melambat, napasnya terengah, tubuhnya sudah di ambang batas. Ia meminum ramuan pemulih dan tubuhnya langsung dipenuhi cahaya kecil. Namun, salah satu pigmen justru memacu kecepatan dan menyerang dari belakang. Suara langkah kaki yang menghentak membuat A menoleh. Monster itu sudah membuka mulut, siap menerkam. Tepat sebelum terlambat, Luli berteriak agar A menunduk. Tanpa ragu, A langsung merunduk, dan Luli dengan cepat menebas monster itu. Kepala monster sempat terpotong, tapi tak butuh waktu lama. Energi gelap memaksa kepala itu menyatu lagi. Monster itu meraung, balas menyerang Luli dengan brutal. Luli yang menyadari bahaya, segera memanggil A dengan nada cemas. Wajah A berubah, amarah menyala di matanya. Ia mulai menyiapkan sihir api dan langsung melepaskan ledakan besar yang memukul mundur kawanan monster. Luli mengingatkan bahwa mereka harus terus lari, sementara ia melihat luka A makin parah. Tapi A sama sekali tak menggubris. A kemudian meminta Luli menjaga sang gadis, sementara ia akan fokus memulihkan diri. Tapi Luli menolak. Ia tahu benar, begitu mereka berhenti, artinya tamat. Sistem kembali memberi info, jarak tinggal 20 km. Mereka akhirnya berhenti sejenak di depan celah sempit yang terbentuk di antara tebing gunung. A memandang celah itu dengan rasa tak nyaman, semacam sesak karena ruang sempit. Luna berkata bahwa medan seperti ini bisa menghambat gerakan para pigmen. Luli menengok ke belakang, merasa ada yang aneh. Monster masih mengejar, tapi jumlahnya terasa berkurang. Ia tak yakin, tapi firasatnya tak enak. Mereka tak buang waktu dan segera masuk ke celah itu, diikuti para pigmen. Sistem menyatakan tinggal 15 km lagi.
Yang kini berlari paling depan menjelaskan bahwa monster akan kesulitan bergerak di ruang sempit seperti ini. Luna bertanya apakah jumlah musuh menurun, dan Luli memperkirakan hanya tersisa 40% saja. Tapi justru itu yang bikin curiga, seolah mereka sedang merencanakan sesuatu. Tiba-tiba, langit cerah berubah gelap. Awan hitam berkumpul, menutupi matahari. Sistem memperbarui jarak, tinggal 6 kiln. Mereka melihat cahaya terang di ujung celah, dan A berseru senang. Tapi mendadak cahaya itu menghilang. Ternyata, cahaya itu tertutup sosok besar. Sebuah monster raksasa berdiri menghadang mereka sambil tertawa lebar. Ia mengumumkan bahwa tak ada jalan keluar. Ketegangan meningkat. Sang gadis hendak bicara, tapi Luli menyuruhnya segera berlindung di belakang mereka. Kini, ketiganya berdiri di garis depan, melindungi sang gadis dari serangan dua arah. Suara raungan dan derap langkah terdengar dari segala arah. Luli dan Luna bertarung di sisi masing-masing, sementara A menggunakan sihirnya untuk menahan dua arah sekaligus. Sang gadis ketakutan, tubuhnya gemetar. Tapi ia mencoba menguatkan diri, membuka mata, dan bertekad untuk tak takut lagi. Ia yakin bahwa cahaya suci akan melindunginya. Di saat bersamaan, jauh di kuil cahaya suci, sang komandan berbicara pada para ksatria. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kegelapan terus berkembang. Cahaya suci memang bisa melawan, tapi makin hari makin terkuras. Maka dari itu, mereka harus segera menemukan tubuh cahaya suci. Seorang satria datang membawa kabar bahwa ada kerumunan aneh di lembah timur. Komandan bertanya, apakah para pigmen berani menantang cahaya suci? Ia segera memberi perintah. Mereka harus bergerak menuju medan perang. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang gadis lelah tiba di tangga kuil, tubuhnya lemah dan penuh luka. Komandan memandangnya dingin, lalu membentuk bola energi di tangannya, berkata bahwa siapapun yang menyentuh kuil dengan kegelapan harus dibersihkan. Namun sebelum ia melepaskan serangan, gadis itu membuka topeng pigmen dan menyebutnya pemimpin. Ia memohon bantuan, menjelaskan bahwa dirinya adalah tubuh cahaya suci dari desa yang diserang. Ia lolos berkat bantuan 3 prajurit, tapi mereka kini terjebak di lembah. Mendengar itu, sang komandan tampak terkejut. Ia segera mengangkat tubuh sang gadis dan berkata bahwa ini adalah kabar luar biasa. Ia benar-benar tubuh cahaya suci. Dengan senyum senang, ia menyebut bahwa jalan menuju cahaya suci memang penuh ujian, tapi akan berakhir dengan keindahan. Gadis itu mengangguk penuh harap, bertanya apakah dirinya benar-benar akan menjadi bagian dari cahaya suci. Sementara itu, Luli masih bertarung dengan cepat. Tapi ia mulai merasa aneh. Kemana perginya sang gadis? Ia menoleh, dan ternyata Luna dan A pun menyadari hal yang sama. Luna khawatir, apakah sang gadis tertangkap? Tapi Luli merasa tidak demikian. A pun memanggilnya, meminta setidaknya memberikan suara agar bisa ditemukan. Luna melihat sesuatu dan menduga bahwa mungkin sang gadis memanfaatkan kekacauan ini untuk lari menuju kuil sendirian. Anehnya, para monster yang lewat tak menyerang siapapun, malah meneriakkan kata gurun. A kaget, bertanya-tanya, kenapa mereka tidak menyerang? Luna pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar target mereka cuma satu, sang gadis. Bahkan monster raksasa pun berlari ke arah kuil sambil mengaum gurun. Luli langsung keluar dari celah, mengajak yang lain untuk mengejar monster itu sebelum terlambat. Luna berdiri di sisinya, berkata bahwa mereka sudah sangat dekat, dan ia berharap gadis itu masih selamat. Mereka pun berlari secepat mungkin menuju kuil cahaya suci. Dan akhirnya, sistem mengumumkan bahwa mereka telah sampai di tujuan. Tapi yang menanti mereka bukanlah keselamatan. Tepat di depan gerbang kuil, monster raksasa berhenti. Ia mengaum keras, tapi bukan karena kemenangan, melainkan kemarahan. Di depan gerbang, sang komandan berdiri dengan tubuh sang gadis tanpa kepala di pelukannya. Darah segar masih menetes di wajahnya. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa gadis itu seharusnya bangga. Kini, ia telah menjadi satu dengan cahaya suci dan membuatnya semakin bersinar.